Kalau pandangan Kak Elia terkait dengan perkembangan eh, Kristen di Indonesia itu kira-kira seperti apa? Dilihat dari berbagai macam tekanan-tekanan dari sisi pembubaran gereja, penganiayaan dan lain-lain. Ya, shalom untuk kita semuanya. Mohon maaf dan terima kasih sudah diizinkan untuk naik sebelumnya. Ya. Oke, mungkin sebagai pengantar saya Bang Elia, begini Bang, saya punya beberapa teman yang tingkah lakunya ataupun perbuatannya jauh dari perintah dan larangan Tuhan. Nah, di sini saya ingin menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak benar, tidak sama seperti perintah Tuhan. Tapi saya takut dikatakan sok kamu yang paling bertuhan. Nah, di sini saya hanya meminta bagaimana tips tipis-tipis supaya saya bisa mengajarkan kepada kawan-kawan saya bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Namun dalam keadaan saya tidak memiliki ataupun tidak mempunyai wawasan mengenai ajaran Tuhan itu lebih dalam gitu, Kak. Terima kasih. Halo. Oke, jadi pertanyaanmu adalah cara untuk tips tipis-tipis supaya saya bisa menyadarkan kawan-kawan saya ini bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar, gitu kan. Oke. Rea. Kita baca Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Di dalam terjemahan AYT 2018 dikatakan begini. Untuk orang yang menyebabkan perpecahan, peringatkan dia 1-2 kali, setelah itu jauhilah dia. Artinya apa? Kalau kamu sudah nasihati mereka, kamu sudah beritahu yang benar mengenai mereka, lalu mereka tidak mau dengar, hempaskan debu dari kakimu. Kalau 1-2 kali kamu nasihati mereka, mereka nggak mau dengar, tinggalkan mereka. Ya, tapi bagaimana caranya? Gini, maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Kadang kita pun, saya secara pribadi sebagai apologet, yang saya sampaikan baik, tapi kadang cara saya itu menyandung orang. Kadang cara bicara, intonasi, ya, kata-kata yang saya gunakan untuk menyampaikan yang benar, itu kadang caranya tidak benar. Kadang bisa menyandung orang. Dan itu setiap hari harus dievaluasi. Nah, kamu kalau mau nasihati mereka, kalau kamu mau menyampaikan yang benar mengenai apa yang seharusnya kamu beritahu kepada mereka, coba lihat cara kamu menyampaikan bagaimana. Apakah dengan cara yang baik, atau malah maksud kamu baik tapi kamu malah jelek-jelekin dia secara pribadi, serang personal. Hal-hal itu kan udah menimbulkan kebencian yang membuat mereka membuat benteng kepada kamu, membuat tembok sehingga apa yang kamu sampaikan mereka tidak mau terima. Ya, jadi berhikmat di dalam segala hal itu artinya adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu pengertiannya ya begitu. Ya, jadi bagaimana cara saya untuk menasihati mereka, memberitahu mereka dengan benar? Ya, kalau kamu dengan kata-kata mereka nggak mau dengar, coba dengan perbuatan. Atau mungkin kamu yang menjadi contoh. Ada loh orang kita ngomong baik, tapi kita sendiri nggak baik, mereka nggak mau percaya. Wah, kamu ngomong begitu, orang kamu sendiri nggak begitu, kayak gitu kan? Jadi jangan kita yang membuat mereka tersandung, gitu. Tapi kalau mereka memang sendiri yang memilih untuk menyalahpahami kita, ya itu urusan mereka. Ya kan? Maksud kita baik, kita sampaikan dengan cara yang baik. Kita sampaikan dengan cara yang etis. Ya. Dan kita menghidupi apa yang kita sampaikan itu.
Tetapi mereka nggak mau terima, malah mereka fitnah kita, hujat kita, dan lain-lain. Itu urusan mereka. Berarti mereka yang memilih untuk membebalkan hati mereka. Dan orang-orang seperti itu, menurut Titus 3 ayat 10, harus kamu jauhi. Jangan firman Allah itu sia-sia kepada orang-orang. Jangan kamu berikan mutiara kepada babi-babi. Dia tidak akan pernah pakai itu. Gitu, ya. Semangat selalu untuk pertobatkan orang. Terima kasih Kak, terima kasih Bang, dapat ayat masnya. Kasih ya Bang. Oke. Ya. Shalom. Kak, mau tanya dong Kak. Ya, silakan. Kalau ada kita udah baik sama orang, udah berusaha jadi yang terbaik lah. Tapi setiap setiap kali kita sudah berbuat baik ke mereka, selalu menjatuhkan nama aku gitu Kak. Iya. Lalu apa yang perlu saya lakukan begitu? Ya, sesuai sabda Yesus Kristus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kamu begitu saja. Tidak perlu yang lain-lain. Ya, ampuni mereka. Kristus berbuat baik bagi dunia, tapi dunia menyalahpahami dia. Kristus membuat sesuatu yang baik kepada dunia, tapi dunia menyalib dia. Tetapi ucapan yang keluar dari mulut Mesias yang hidup itu bukanlah kutuk bagi mereka, melainkan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Kalau Kristus adalah teladan bagi kita, maka sekiranya mungkin kamu juga melakukan hal yang sama seperti apa yang Kristus teladan. Begitu. Ya, nggak perlu berkelit-kelit masalah hal-hal seperti itu. Oke. Ya Kak, ada lagi yang ingin aku tanyakan Kak. Silakan. Bukan pertanyaan sih, tapi boleh minta didoakan Kak. Ya, didoakan apa? Biar saya catat. Ini kelancaran, iya, kelancaran apa? Mau cari pekerjaan gitu Kak. Oh, saya pikir tadi kelancaran pencernaan, ternyata cari kerja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terjadilah demikian menurut imanmu. Kamu harus tetap berusaha, tapi tetap hasilnya serahkan kepada Tuhan ya. Kalau kamu sudah berusaha yang terbaik, Tuhan tidak akan mengkhianati usahamu itu. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau, dan kamu merasa kamu sudah berusaha dengan baik dan stay positif di dalam Tuhan, mungkin Tuhan mau menunjukkan cabang-cabang dan ranting-ranting yang lain. Pokok anggur itu tidak beranting pada satu ranting saja, tapi pokok anggur itu memiliki ranting-ranting yang begitu banyak yang tercangkok kepadanya. Ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah, tapi buahnya tetap sama. Ya, nah kalau kamu sebagai ranting, kamu tetap tercangkok kepada Kristus. Ranting itu kalau kamu pengennya ke atas, kalau mungkin Tuhan mau bilang kamu ke bawah demi tujuannya. Jadi mau kamu ke atas, mau kamu ke bawah, tapi kamu selama tercangkok kepada Kristus, kamu akan menghasilkan buah yang sama dengan rasa yang sama, karena pohonnya adalah sama. Perbanyak mengucap syukur dalam segala hal, ya, biar kamu tidak menderita di dalam kepahitanmu atas pengharapanmu yang sia-sia. Jadi baik suka maupun duka, dapat ataupun tidak, apapun keadaan, tetap bersyukur. Karena syukur kita adalah ekspresi kerendahan hati kita di hadapan Allah, Tuhan semesta alam. Oke? Tapi kita bantu doa. Oke? Gitu ya, Griff ya? Iya Kak. Oke, semangat selalu, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Salam dari Manado, Sulawesi Utara Kak. Shalom. Oh ya, shalom. Kak, Kak, kita mau bertanya. Kita kan masih awam toh Kak.
Soalnya kadang juga ke gereja lagi. Kita juga dapat ayat dari TikTok, juga lewat dari FVP. Kita masih bingung dengan nih ayat Matius 6 ayat 33. Yang di situ tertulis, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu DP arti dan maksud itu apa, Kak? DP itu artinya apa? Artinya apa, Kak, itu? Sorry, Kak, soalnya pakai logat Manado, Kak. Oh iya, aduh maaf ya, saya lupa lagi. Oke, Matius 6 ayat 33 tadi ya. Kita baca. Iya. Di situ ini tentang kekhawatiran ya. Dikatakan begini, kita baca dari ayat. Jadi Tuhan Yesus tuh mengatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Nah, artinya apa? Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya begini, kalau kita bersandar kepada pengertian Allah, kalau kita bersandar kepada apa yang Tuhan maksudkan melalui kitab suci, maka Tuhan akan tambahkan itu kepada hidup kita. Ya. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja keras. Dia mengajarkan kita untuk mencari. Bahkan tidak hanya mencari, mengetok. Ya. Kita harus ketok, minta, tetapi cari juga. Tuhan gak hanya ajar kita untuk minta dan ketok, tapi harus juga dicari. Nah, minta, ketok, dan cari. Nah, lalu Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah Kristus sendiri dan sistem yang daripada Dia. Nah, kalau kita mencari kerajaan Allah, artinya kita cari Yesus dulu dan kebenarannya. Kalau kita cari Yesus dan kebenarannya, maka kita akan melakukan apa? Kita mengetuk, kita mencari, dan kita mengetuk, kita meminta, dan kita mencari. Kalau kamu melakukan itu, maka Tuhan akan menambahkan apa yang kamu khawatirkan itu menjadi ketidakkhawatiran dalam hidupmu. Jadi ini bukan tentang oke, kamu percaya Tuhan, nggak perlu bekerja, kamu tidak akan makan, kamu tidak akan lapar. Bukan begitu. Karena percaya Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu menuntun kita kepada hidup yang meminta, yang mengetuk, dan yang mencari apa yang kita butuhkan. Tetapi di dalam itu, tetap Tuhan yang berdaulat untuk memberi apa yang selayaknya kita terima. Jadi pengharapan iman kekristenan itu adalah pengharapan iman yang aktif, yang melibatkan free will manusia, bukan yang melupakan. Ya, jadi arti ayat itu adalah kita harus mencintai Allah dulu dengan mencari tahu Dia siapa. Kenali Yesusmu itu. Cari tahu Dia siapa. Mengapa Dia anak Allah? Mengapa Dia datang ke dunia ini? Siapa itu Bapa? Apa itu Roh Kudus? Ya, mengapa Dia harus disalib? Mengapa Dia mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani? Mengapa harus dengan darah? Mengapa dari Yahudi? Mengapa 12 rasul? Mengapa Rasul Paulus? Mengapa Yohanes? Cari tahu semua tentang Dia sebagai tanda cintamu. Kalau kamu cinta dengan pacarmu, kamu pasti tanya banyak hal. Kamu suka makan apa? Bajumu kesukaannya apa? Minuman kesukaannya pun kamu tahu. Kenapa kamu melakukan itu? Karena kamu mencintai pacarmu. Sehingga everything about pacarmu kamu tahu. Tapi masa everything tentang Tuhanmu kamu nggak tahu? Jadi cintai dulu Dia. Dan cari tahu kebenarannya di dalam cintamu itu. Maka cintanya pun kepadamu akan kamu rasakan. Cinta Tuhan tidak selalu hanya materi. No. Tapi ketika kita sadar
bahwa kita yang bukan apa-apa ini dilayakkan di dalam karunia Kristus untuk diselamatkan, kita akan selalu bersyukur. Jadi jangan nilai dan ukur Tuhanmu dengan berkat-berkat materi. Hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk juga adalah berkat. Semua itu dinilai dari buahnya. Kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu membawamu kepada pertobatan dan hidup yang berkenan di hadapan Allah, itu adalah berkat. Sakit, penyakit, teguran, hajaran, kecelakaan itu adalah berkat. Kenapa? Kalau misalnya saya tidak kecelakaan, mungkin saja saya tidak dekat dengan Tuhan. Tapi karena kecelakaan itu, saya jadi dekat dengan Tuhan. Itu juga adalah berkat. Kalau saya tidak sakit begini, saya tidak akan dekat dengan Tuhan. Artinya sakit penyakitmu juga adalah berkat. Jadi lihat dan kenali dari buahnya, bukan apa yang menimpa padamu. Makanya Ayub berkata, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan tapi tidak menerima yang buruk? Ya, jadi milikilah iman yang begitu. Nah, kalau kamu sudah bersandar pada pengertian yang seperti itu, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan seperti yang Yesus katakan, maka Dia akan tambahkan itu sebagai upah dari imanmu yang benar itu. Jadi cari tahu dulu Yesusmu, cari tahu dulu Tuhan, cari Dia, hauslah akan Dia, dan cari kebenarannya. Dan kamu mengerti Dia sebagai bukti dari cintamu. Kalau kamu sudah mencintai Dia, karena cinta itu relasi, bukan substansi. Kalau kamu mencintai Dia, maka kamu pun di dalam cinta itu akan merasakan cinta dari Tuhan, baik dalam suka, baik dalam duka. Makanya ada kalimat mengatakan frasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi cari dahulu kerajaan Allah agar semuanya ditambahkan kepadamu, bermakna dan berakar kuat pada pemahaman bahwa cintai dulu Allahmu dengan mengenal Kristus sepenuhnya sesuai dengan apa yang disingkapkan. Maka kamu akan hidup menurut apa yang kamu tahu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu menurut kedaulatannya dan kebutuhanmu. Gitu. Ya? Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya, sudah paham dan sudah clear untuk masalah itu. Tadi sedikit relate sekali Kak ada jelaskan, karena sesuai dengan apa yang kita ada alami sekarang. Jangan Kak, boleh minta tolong minta tolong untuk doa sama yang tadi. Nanti saya akan doakan dalam pokok doa pribadi saya. Saya nggak mau berdoa di depan publik begini. Iya, Kak, soal tentang kuliah, semoga cepat lulus. Soalnya semua dekat-dekat DO ini. Kenapa DO? Kenapa dekat DO? Dosen pembimbing saya susah dicari Kak. Oh, Seringkali begitu. sering bergumul tiap malam, jaga tanya-tanya ke Tuhan, Tuhan kapan mau aku dapat dengan ini, terampai dosen pembimbing, tapi sampai sekarang belum. Iya. Kita doakan dosennya bermurah hati ya. Baik Kak, terima kasih. Gitu ya. Malam Kak Ilya. Salam dari Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Ya. Ini Kak Ilya, ingin bertanya. Yang pertama, ini pertanyaan sederhana sebenarnya. Kalau misalnya Allah itu tahu kalau misalnya manusia itu berdosa, kenapa Ia menciptakan manusia? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan manusia yang memenuhi bumi, gitu. Kalau kita lihat dari awal mula penciptaan itu hanya Adam dan Hawa, kemudian ada Kainan. Nah, sampai menjadi manusia memenuhi isi bumi itu berarti dari Kain dan Habel itu gimana prosesnya sehingga manusia bisa memenuhi isi bumi? Berarti ada pemikiran bahwa
secara logika ya, ada apa, incest ya, atau seperti apalah gitu, apa Ya. dari sisi perilaku seksual yang keliru, kira-kira begitu. Itu kira-kira pertanyaannya. Ya. Bentar ya. Mengenai yang pertama, apa tadi yang pertama ya? Maaf Pak, saya lupa. Terkait dengan kenapa Allah menciptakan manusia Oh ya. ketika Allah tahu bahwa manusia itu akan berbuat dosa kepadanya, gitu. Kenapa Allah menciptakan manusia sedangkan Allah sudah tahu bahwa mereka akan berdosa? Yang pertama sekali, pengetahuan Tuhan itu tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Itu yang pertama. Jadi bukan karena Tuhan tahu lalu dia tidak jadi. Dia bebas di dalam karyanya. Siapakah yang dapat menghalangi dia? Itu kedaulatan Allah. Kalau kita membatasi dia, maka kita membatalkan providensi Allah. Ya. Misalnya begini, Anda tahu bahwa nanti anakmu itu bisa jatuh ke dalam dosa. Bisa bandel, bisa baik. Bisa jadi orang gak benar, bisa jadi orang benar. Tapi kenapa kamu masih tetap memutuskan untuk memiliki anak? Karena cintamu. Maka Allah pun begitu. Oleh karena cintanya, dia tetap menciptakan manusia meskipun ia tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Tapi pada saat yang sama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama, Allah itu menyediakan dan menyiapkan Mesias bagi mereka. Makanya yang dijanjikan Allah sejak semula kepada Adam itu adalah Mesias. Keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan itu tidak janjikan agama. Agama inilah yang kuridohi, inilah kamu anut. Itu tidak ada. Yang Tuhan janjikan itu adalah Mesias, penolong juru selamat yang akan membawa manusia kepada kemenangan. Itulah Yesus Kristus. Ya, jadi Tuhan memulai dengan kasih-Nya, Dia menyembuhkannya dengan kasih-Nya di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Dia menutupnya juga dengan kasih di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan apa yang rusak sejak semula, untuk kembali kepada tujuan awal di dalam waktu manusia. Ya, karena bagi Tuhan segala sesuatu sudah selesai. Bagi Tuhan segala sesuatu sudah selesai. Bagi manusia belum. Kita harus menunggu. Ya, jadi kenapa Tuhan tetap ciptakan manusia? Karena cintanya. Karena Allah adalah kasih. Gitu. Nah, yang kedua mengenai kenapa manusia itu semakin banyak. Kalau kita lihat dalam Kejadian, kalau kita melihat Kejadian 5 ayat 4, bahwa Adam itu memiliki anak-anak perempuan. Anak yang disebutkan dalam Alkitab memang cuma 2, Kain dan Habel. Kemudian Kain itu membunuh Habel, Habel mati, maka digantikan oleh Set. Tetapi kemudian di dalam Kejadian 5 ayat 4, Adam itu dituliskan memiliki anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nah, di luar Eden ada orang-orang raksasa. Nah, mereka berkawin campur, maka lahirlah Nefilim. Nefilim ini siapa? Nefilim itu dari kata Ibrani, kata sifat nafal yang artinya adalah jatuh. Jadi Nefilim itu bentuk jamak yang artinya orang-orang yang jatuh. Ke dalam apa? Ke dalam dosa. Nah, jadi mereka beranak pinak, kawin campur, maka mereka melakukan incest. Maka mereka semakin banyak. Loh, kenapa ada perkawinan campur pada masa itu? Karena Taurat belum ada di zamannya Kain dan Habel. Ya, dilarang berkawin campur dengan saudara sedarah itu baru di zamannya Musa. Di zaman Kain dan Habel Taurat belum ada. Jadi mereka melakukan itu. Gitu, ya.
memang terkait dengan ada pandangan di awal mula penciptaan manusia itu ada incest yang terjadi antara. Betul ada incest. Oh iya, oke. Tapi di sekarang udah nggak berlaku karena di Taurat sudah dilarang ya. Sejak zaman Taurat itu sudah dilarang. Ya. Terima kasih Kak Elia. Boleh pertanyaan terakhir? Ya, silakan. Ya, terakhir buat Kak Elia. Kalau pandangan Kak Elia terkait dengan perkembangan Kristen di Indonesia itu kira-kira seperti apa? Dilihat dari berbagai macam tekanan-tekanan dari sisi pembubaran gereja, penganiayaan dan lain-lain, dari sudut pandang Kak Elia seperti apa? Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih sebelumnya Kak Elia. Selamat malam, shalom. Ya, sama-sama. Darahnya para rasul itu menghasilkan gereja. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan oleh para kudus, kapan lama lagi? Berapa lama lagi engkau membalaskan darah kami? Darah martir para rasul itu membuahkan gereja. Umat jemaat yang percaya kepada Kristus. Yang membuat kekristenan adalah iman terbesar di dunia sampai sekarang. Di Indonesia, dengan banyaknya penderitaan, dengan banyaknya siksaan kepada orang Kristen, banyaknya penganiayaan orang Kristen, percayalah, penganiayaan itu tidak sia-sia. Penderitaan itu tidak sia-sia. Itu akan menjadi benih jemaat di masa yang akan datang. Saya percaya Indonesia itu akan menjadi orang Kristen. Banyak. Semakin kamu dianiaya, akan semakin banyak tunas yang bertumbuh di tengah-tengah dia. Sama seperti rumput-rumput, ketika kamu semakin tebas mereka akan lebih giat bertumbuh. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan penderitaan umatnya, miliknya yang kudus. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan penderitaan miliknya yang maha tinggi. Tidak akan. Tapi itu akan menghasilkan buah pemberitaan. Penginjil di Tanah Batak, sebelum Nomensen, saya lupa namanya siapa, mereka datang ke Tanah Batak, lalu orang Batak karena pada saat itu masih kanibal, mereka membunuh para penginjil yang ada di Tanah Batak itu. Kepalanya digorok sama mereka. Ya. Lalu darahnya itu dibuang ke sungai. Tapi sebelum penginjil itu mati, apa kata penginjil itu? Sama seperti darahku yang dibawa arus sungai kemanapun pergi. Sampai ke situlah kemudian jemaat Tuhan akan bertumbuh. Dan sekarang Tanah Batak menjadi milik Kristus. Orang Batak itu mayoritas Kristen. Jadi darah penginjil, darah misionaris yang tertumpah itu tidak sia-sia. Demikian juga penderitaan orang Kristen di negara ini tidak akan menjadi sia-sia. Di kemudian hari, di dalam waktu dan kedaulatan Allah, itu akan berbuah banyak jiwa yang akan dituai oleh Allah di dalam kesemuanya itu. Jadi bersabarlah di dalam penantian dan pengharapan kita masing-masing. Ya, gitu ya. Amin. Terima kasih Kak Elia. Ya. Berkati.